Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sifat koligatif larutan. Materi ini dipelajari di kelas 12 dengan KD 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kita bahas dulu apa itu konsep larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut. Jadi kita misalkan zat pelarutnya itu air dan zat terlarutnya adalah gula. Maka ketika dicampurkan akan terbentuklah larutan gula. Nah, sifat koligatif adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 macam. Jadi, zat terlarut ini akan mempengaruhi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, sebelum kita membahas tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan lain-lain, kita bahas dulu tentang konsentrasi dari suatu larutan. Berdasarkan 3, yaitu molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Oke, kita bahas dulu tentang molalitas. Molalitas atau kemolalan menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Ya, diingat molalitas ini jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Untuk rumusnya, molalitas disimbolkan dengan M kecil. Jadi M atau molalitas sama dengan mol per P. Jadi N kecil itu mol, P di sini sebagai massa pelarut. Jadi molalitas sama dengan mol per pelarut. Nah, mol itu rumusnya adalah massa per mR. Jadi bisa kita jabarkan lagi dan massa pelarutnya kita konversikan dalam gram, maka kita bisa menggunakan rumus molalitas sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dalam gram. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal dari molalitas, kita bahas dulu ini ada MR. Ya, MR ini massa molekul relatif. Massa molekul relatif ini dicari dari jumlah AR dikali jumlah atom dari unsur-unsurnya. AR ini apa? AR adalah massa atom relatif yang bisa kita lihat sebagai nomor massa pada tabel periodik unsur. Nah, berikut AR unsur yang sering muncul dalam soal. AR karbon itu 12, ARH itu 1, AR oksigen itu 16, ARS itu 32, dan seterusnya. Kita contohkan menghitung MR dari glukosa. Nah, glukosa ini mempunyai rumus kimia yaitu C6H12O6. Maka di sini ada 3 unsur C, H, dan O. Unsur C di sini ada 6 buah atom. Ya. Unsur C-nya di sini ada 6 buah atom. Maka kita buat di sini 6 dikali ARC. Unsur H atau hidrogen ada 12, maka kita buat di sini 12 dikali ARH. Ditambah dengan unsur O, di sini ada 6, maka kita buat 6 kali ARO. Ya. Untuk angka-angka dari AR-nya sudah diketahui di sebelah kiri. Jadi ARC itu 12, ARH itu 1, ARO itu 16. Jadi kita kalikan 6 kali 12 itu 72, 12 kali 1 12, 6 kali 16 96. Ketika dijumlahkan hasilnya MR dari C6H12O6 atau glukosa sama dengan 180. Yang kedua, kita menghitung MR dari urea. Jadi urea ini mempunyai rumus kimia yaitu CONH2 2 kali. CONH2 2 kali. Jadi arti 2 kali di sini adalah 2 kali dari unsur-unsur yang ada di dalam kurung.
N ini dalam kurungnya ada 1. 2 kali berarti N 1 kali 2. Jadi jumlah total dari N di sini ada 2. Sedangkan H di dalam kurung ada 2. Kemudian dikalikan 2. Jadi 2 kali 2 4. Maka total H di sini adalah 4. C-nya 1, O-nya 1, N-nya 2, H 4. Maka kita kalikan AR-nya dengan jumlah atomnya masing-masing, kemudian dijumlahkan, kemudian masukkan angka dari AR-nya yang diketahui, ARC 12, ARO 16, ARN itu 14, dan ARH itu 1. Setelah dikalikan, kita jumlahkan, maka didapatlah hasil MR dari urea sama dengan 60. Nah, ini kita contohkan dari soal molalitas. Jika dalam 250 gram air terdapat 6 gram urea dengan MR urea sama dengan 60, maka molalitas larutan urea tersebut adalah, nah diketahui ini massa urea, jadi di sini ada massa urea sama dengan 6 gram, kemudian MR urea 60, kemudian massa air 250 gram, nah air ini sebagai pelarutnya. Kemudian ditanya adalah molalitas. Sehingga kita gunakan rumus massa per MR dikali 1000 per P. Kita masukkan molalitasnya, massanya di sini menggunakan massa zat terlarut, ya, massa zat terlarut, jangan salah, per MR-nya, MR zat terlarutnya tadi, jadi 6 gram massa urea per 60 MR urea dikali 1000 per 250 sebagai massa pelarut. Jadi 6 dibagi 60 ini 0,1, 1000 bagi 250 ini 4, jadi 0,1 dikali 4 adalah 0,4. Ini mohon maaf, salah. Back. 6 dibagi 60 adalah 0,1, 1000 bagi 250 adalah 4, maka 0,1 dikali 4 sama dengan 0,4 molar. Berikutnya adalah molaritas. Jadi molaritas atau kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi bisa dibedakan di sini molaritas dengan molalitas itu. Kalau molalitas jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, sedangkan molaritas itu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Kalau molaritas sama dengan mol per volume dalam liter, dan juga kita bisa jabarkan di mana mol itu adalah massa per mr dan volume 1 liter sama dengan 1000 mili, maka kita bisa menggunakan rumus molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per mililiter. Kita contohkan, sebanyak 9 gram glukosa dengan mr yang 180 dilarutkan dalam 500 ml larutan. Molaritas larutan glukosa tersebut adalah, jadi diketahui massa dari glukosa di sini ada 9 gram, kemudian mr glukosa itu 180 dan volume larutan 500 ml. Ditanya adalah molaritas. Maka kita gunakan rumus molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per mililiter. Kita masukkan harga masing-masing. Massanya di sini kita pakai massa dari glukosa yaitu 9 gram. Kemudian 180 itu mr dari glukosa. 1000 per 500 itu adalah volume dari larutan. Ya, jadi kita hitung dapatlah 0,1 molaritas. Yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, jumlah mol larutan ini artinya mol terlarut ditambah mol pelarut. Ya, jumlah mol larutan itu gabungan atau penjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Oke, kita lanjutkan di sini.
Untuk fraksi mol ada dua, yaitu fraksi mol zat terlarut disimbolkan dengan XT, fraksi mol zat pelarut disimbolkan dengan XP. Nah, untuk XT rumus mencarinya adalah mol terlarut dibagi mol larutan, atau mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Untuk XP atau fraksi mol pelarut cukup diganti yang di bagian atasnya itu mol pelarut. Jadi kalau XP berarti mol pelarut per mol larutan, atau NP per NT plus NP. Dan perlu diingat, mol itu cara mencarinya adalah massa per mR. Jadi kalau misalkan kita mau mencari mol zat terlarut, maka kita gunakan data massa per mR dari zat terlarut. Sedangkan kalau kita mau mencari mol pelarut, maka kita gunakan data massa dan mR dari zat pelarutnya. Nah, contohnya, larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 9 gram glukosa mR 180 ke dalam 250 gram air. Hitunglah fraksi mol glukosa. Fraksi mol glukosa artinya yang ditanyakan adalah XT. Untuk yang diketahuinya, larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 9 gram glukosa, artinya glukosa ini sebagai zat terlarutnya. Ya, ke dalam 250 gram air, berarti air sebagai pelarutnya. Nah, jadi diketahui massa glukosa ini sebagai massa terlarut 9 gram, mR glukosa 180, massa air 250 gram, dan mR air 18. Jadi mR air ini selalu 18, jadi harus diingat karena ini H2O. H2O artinya ada dua jumlah atom H dikali dengan ARH itu 1, 2 kali 1 2. O itu ada 1 dikali ARO itu 16, jadi 16 tambah 2 18. Nah, maka karena ditanyanya XT, kita gunakan rumus XT sama dengan NT per NT plus NP. Nah, untuk mencari NT itu massa per mR dari zat terlarut, dalam hal ini glukosa, dan NP itu massa per mR dari zat pelarut, dalam hal ini adalah air. Jadi kita masukkan angka-angka data-datanya. XT sama dengan massa terlarutnya 9 per mR terlarutnya 180 per massa per mR dari zat terlarutnya ini 9 per 180 plus massa per mR dari zat pelarutnya itu 250 per 18. Jadi setelah kita bagikan, pembilangnya itu 9 per 180, hasilnya 0,05. Kemudian 250 per 18 itu 13,9. Kita jumlahkan yang di bawah, kemudian yang di atas di bagian di bawah. Dapatlah hasil XT-nya adalah 0,0035. Nah, itu tipe soal pertama. Soal kedua itu hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Oke. Jadi di sini agak berbeda, yang diketahui adalah persenan zat terlarut dalam larutan. Nah, jadi ini harus kita analisis dulu apa arti 20%. Jadi 20% urea artinya dalam larutan tersebut terkandung 20% urea dan sisa 80%-nya adalah pelarut. Jadi kalau 20% X gitu ya, maka X-nya itu adalah zat terlarut. Sedangkan sisa dari 20% berarti kalau 100 dikurang 20 kan 80%. Nah, 80%-nya adalah pelarut. Kalau tidak diketahui pelarutnya apa, maka kita anggap air. Kalau kita anggap air, maka mR-nya pasti 18. Jadi, persennya tadi 20% urea, 80% air, dan kita anggap massa larutan itu 100 gram. Jadi massa urea itu 20% dari 100 gram, yaitu 20 gram. Massa air 80% dari 100 gram itu 80 gram. Jadi ini data yang kita gunakan. Karena ditanyanya XT, maka sama rumusnya yaitu sama seperti ini ya. Rumusnya XT sama dengan NT per NT plus NP. Oke. Jadi kita masukkan XT sama dengan massa per
MR dari zat terlarutnya yaitu urea. Urea itu 20/60 per 20/60 lagi NT plus NP-nya itu berarti 80/18. Kita bagikan, kemudian hasilnya adalah 0,069. Oke, itu dia bahasan kita mengenai molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Ada tugas untuk hari ini. Ada 3 soal, yaitu soal pertama, berapakah molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH? Nah, ini tidak diketahui langsung MR dari NaOH, tapi kalian harus mencari dulu MR NaOH dengan data ARNA itu 23, ARO 16, ARH 1. Terlarut dalam 500 gram air. Soal kedua, sebanyak 4,9 gram H2SO4 dilarutkan dalam 1 liter larutan. Tentukan molaritas larutan tersebut jika diketahui ARH1, ARS32, ARO16. Sama ya. Jadi MrH2SO4 kalian tentukan terlebih dahulu. Kemudian nomor 3, hitunglah fraksi mol dari 30% glukosa dalam larutan jika diketahui MR glukosa sama dengan 180. Nah, ini contoh soal kedua dari fraksi mol tadi. Oke. Next, pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat koligatif larutan. Ya, ada penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.